see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Setiap hal yang dilewati pada sebuah perjalanan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Bukan kemenangan tentang tercapainya hal yang kita tuju, melainkan pelajaran yang kita dapatkan di setiap perjalanan yang kita lakukan. Dan perjalanan di alam tidak hanya memberikan keindahan, melainkan banyak sekali memberikan pelajaran dan juga pengalaman. Kami datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar tentang arti keteguhan. Ekspedisi Bumi Pertiwi lahir bukan karena ingin mencari jati diri ataupun validasi. Ini hanyalah langkah kecil yang semoga memberi arti. Dan Gunung Slamet adalah halaman pertama dari buku panjang yang ingin kami tulis bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, terima kasih atas kontribusi komentarnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua yang kira-kira seperti pertanyaan ini. Kira-kira apa yang terjadi oleh pendaki yang hilang ini, padahal trek gunung Slamet di Pia Dipajaya maupun Bambangan itu relatif aman. Karena jalurnya yang lebar, percabangan cuma hanya ada satu di area pos 3 atau 2. Memang betul banyak percabangan, cuman hanya sedikit ya kawan-kawan. Jalurnya memang relatif jelas. Jadi saat kondisi normal itu terlihat sangat jelas. Dalam kondisi normal, tidak berkabut, tidak saat hujan, terus tidak dalam kelelahan juga. Terus kadang kalau kita sedang kelelahan, persepsi di dalam otak kita bisa berubah secara drastis. Jadi banyak kasus yang hilang di pendakian justru karena keluar jalur sedikit aja ngikutin jalur air, jalur satwa, atau salah ambil cabang saat turun itu bisa dibilang aman, padahal itu salah. Gunung yang aman pun bisa sangat berbahaya menurut saya jika cuacanya berubah. Dan kemungkinan ketika itu karena memang kondisinya saat ini adalah musim penghujan, kabut pun di Gunung Slamet yang saat itu saya rasakan memang kabut itu secara cepat silih berganti, kadang terang, kadang berkabut, dan itu memang bisa merusak pandangan kita. Kenapa? Karena memang dalam posisi keadaan sedang lelah, otak berubah
drastis bermain di dalam imajinasi kita. Jadi itulah mungkin yang bisa dibuat pendaki itu menjadi hilang. Begitu. Terus memang di usia 18 tahun bisa saja menguasai teknis lapangan, tapi tidak memiliki jam terbang atau kurangnya pembinaan dan pengalaman yang cukup dari pembinaan baik dari orang sekitar, dari orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Terus jadi memang banyak kasus di usia tersebut itu dalam pengambilan keputusan, terus manajemen risiko dan kontrol emosi masih belum sepenuhnya terbentuk saat berada di kondisi yang sangat urgensi atau yang ekstrim, kayak waktu hujan, terus kabut, malam hari, dan posisinya kelelahan. Pasti yang otomatis usia ada segitu, emosinya masih belum terkontrol dan psikologisnya juga masih belum terkontrol. Karena itu kita sebagai orang tua, mari kita lebih memberi perhatian kepada baik anak kita ataupun saudara-saudara kita yang mulai mencintai atau suka menikmati alam. Jadi jika mereka ingin terjun ke alam bebas, sebisa mungkin didampingi oleh orang tua atau teman-teman kita yang memiliki jam terbang dan pemahaman lapangan yang sudah matang, yang intinya yang sudah terbiasa menghadapi kondisi hutan dan situasi yang darurat. Jadi pendampingan itu bukan untuk membatasi kawan-kawan kita yang masih muda itu untuk bebas dalam segala hal, tetapi untuk menjaga keselamatan, terus juga membangun kedewasaan dan memastikan pengalaman alam menjadi pembelajaran, bukan sebuah penyesalan. Oh ya, yang saya tahu saat ini adalah hari ke-9 tim SAR melakukan pencarian. Semoga ada titik temu buat kawan-kawan semuanya, dan untuk keluarganya semoga diberi lapang dada dan keikhlasan jika survivor tidak bisa ditemukan ataupun ditemukan dalam keadaan apapun, ya kawan-kawan. Jadi pasti banyak pertanyaan, mengapa sudah hari ke-9 dan mengapa kadang ada sampai yang 7 hari lalu dihentikan operasi pencarian tersebut. Jadi kawan-kawan, saya perlihatkan nanti. Jadi ini menurut undang-undang yang ada di Indonesia itu biasanya proses pencarian pendaki yang hilang maupun musibah yang lainnya dilakukan maksimal itu sebanyak atau semaksimal mungkin 7 hari, tergantung kondisi cuaca, medan, dan tingkat kesulitan. Namun durasi ini bisa aja diperpanjang jika masih diperlukan dan situasinya mendesak, seperti pencarian di Gunung Slamet, pendaki yang hilang ini untuk Ali. Untuk ketentuan pencarian pendaki yang hilang biasanya mengacu beberapa peraturan seperti peraturan menteri atau juga ketentuan dari Badan SAR Nasional, Basarnas. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, ketentuan mengenai jangka waktu pencarian pendaki yang hilang memang tidak secara eksplisit menyebutkan angka 7 hari. Namun dalam praktiknya, Basarnas dan lembaga-lembaga terkait yang membantu biasanya menetapkan jangka waktu tersebut sebagai standar operasional. Jadi mengapa yang di Gunung Slamet itu ditambah 2 hari pencariannya? Penambahan 2 hari pencarian di Gunung Slamet biasanya disesuaikan dengan kondisi
medan, cuaca, dan tingkat kesulitan yang khas di area tersebut. Selain itu, faktor-faktor seperti topografi yang terjal, terus potensi rawannya longsor, dan aksesibilitas yang sulit juga mempengaruhi kebutuhan atau keputusan untuk memperpanjang masa pencarian. Jadi dengan demikian, tujuan utamanya adalah memastikan keselamatan dan peluang terbaik untuk menemukan pendaki yang hilang. Kemudian juga kawan-kawan pasti pernah melihat ya, jika maksimal 7 hari pencarian, mengapa di gunung yang di luar di luar Jawa itu melakukan pencarian selama berminggu-minggu, seperti di Gunung Binaya. Waktu itu pernah ada terjadi dan melakukan pencarian survivor. Perbedaan durasi pencarian antara gunung di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, seperti Gunung Binaya, terus daerah Kalimantan, Sulawesi, bukan berarti ini adalah pilih kasih dalam prosedur, melainkan karena perbedaan medan dan logistik yang sangat kontras. Sesuai dengan SOP Basarnas, standar operasi pencarian memang ditetapkan selama 7 hari. Namun, ada beberapa alasan mengapa di luar Jawa, yang gunung-gunung yang tadi itu, pencarian bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Jadi poin yang pertama adalah jadi mengapa bisa berminggu-minggu? Karena satu, luas wilayah dan luas wilayah dan kerapatan hutannya itu sendiri. Gunung-gunung di daerah Pulau Jawa umumnya memiliki jalur yang sangat jelas dan area yang relatif lebih terbatas. Jika seseorang hilang, area pencariannya bisa dipetakan dengan lebih sangat cepat. Nah, untuk gunung-gunung yang di luar Jawa seperti yang disebutkan tadi, atau di Latimojong, di Binaya, memiliki hutan hujan tropis yang sangat lebat dan area yang sangat luas. Membuka jalur pencarian saja bisa memakan waktu untuk berhari-hari sebelum tim bisa sampai ke titik dugaan hilangnya korban ataupun survivor itu sendiri. Kemudian aksesibilitas dan logistik. Di Pulau Jawa, akses menuju kaki gunung biasanya sangat mudah dan bantuan personil dan logistik bisa tiba dalam hitungan jam. Tapi tidak di luar Jawa sana. Seringkali tim SAR harus menggunakan helikopter atau berjalan kaki seperti Binaya itu ya, berhari-hari hanya untuk mencapai titik dugaan awal itu. Karena waktu tempuh yang lama ini, masa operasi yang seringkali disesuaikan atau diperpanjang secara situasional, karena 7 hari pertama habisnya hanya untuk perjalanan menuju lokasi. Kemudian adalah faktor diskresi dan tanda-tanda baru. Operasi SAR 7 hari adalah standar minimum operasi. Operasi ini bisa diperpanjang biasanya per 3 hari jika yang pertama itu bisa ditemukannya tanda-tanda baru atau pakaian, jejak kaki atau barang milik survivor itu sendiri yang ditemukan oleh baik masyarakat maupun pendaki-pendaki yang mendaki ke daerah tersebut. Kemudian ada permintaan khusus dari keluarga atau pemerintah setempat dengan jaminan dukungan logistik yang disupport. Kemudian juga evaluasi peluang hidup. Jadi tim SAR itu menggunakan analisis survival rate. Di luar Jawa, sumber daya alam, air dan vegetasi mungkin lebih melimpah bagi survivor untuk bertahan hidup lebih lama dibandingkan di puncak gunung yang sangat gersang, sehingga harapan hidup yang lebih tinggi menjadi alasan operasi tidak langsung dihentikan. Jadi kesimpulannya 7 hari adalah aturan administratif, tetapi kondisi lapangan adalah penentu utama. Jika dalam 7 hari di Gunung Slamet seperti kasus Syafiq saat ini tidak ditemukan jejak sama sekali,
tim biasanya akan melakukan open SAR, menutup operasi resmi, namun tetap memantau informasi-informasi baru, baik informasi dari kawan-kawan pendaki semuanya maupun dari warga lokal yang menemukan hal-hal yang dianggap sesuatu atau ciri-ciri dari survivor yang kasus Syafiq itu. Bukan berarti, jadi intinya juga bukan berarti dibiarkan angka 7 hari didasarkan pada riset medis mengenai ambang batas rata-rata manusia bisa bertahan hidup tanpa asupan yang cukup dalam kondisi ekstrim. Terus efektivitas sumber daya personel SAR adalah rata-rata juga banyaknya relawan dan petugas yang juga memiliki batas fisik. Jika setelah 7 hari pencarian masif melibatkan ratusan orang, dan kemarin juga di Slamet hampir 100 kalau nggak salah, tidak ditemukan tanda sedikit apapun, secara prosedur operasi ya memang pasti ditutup untuk dievaluasi. Namun adanya status pemantauan, itulah meski operasi resminya ditutup, statusnya berubah menjadi pemantauan. Jika di hari ke-10 sampai ke-15 ditemukan tanda baru, misalkan seperti bau menyengat atau barang-barang korban atau survivor itu sendiri, operasi SAR bisa dibuka kembali secara otomatis. Terus juga ini ada salah satu komentarnya adalah terawangan saya masuk ke desa gaib Gunung Slamet. Oke. Kita adalah hidup di Indonesia dengan adat istiadat yang turun-temurun yang kental, dan antara rasionalitas dan mitos atau adat. Terkait komentar itu soal desa gaib di Gunung Slamet, kalau saya untuk menyikapinya adalah kepercayaan akan adanya desa gaib atau wilayah terlarang sebenarnya adalah bentuk sebuah kearifan lokal yang berfungsi sebagai sistem keamanan sebetulnya. Keamanannya secara tradisional yang otomatis tukang gergaji di hutan atau yang tukang babat-babat hutan tidak akan pernah masuk karena mungkin mitosnya dia kemakan, dan juga lebih care lagi nantinya dan juga pastinya bakal lebih lestari lagi untuk gunungnya kan. Terus juga membuat si pendaki ataupun wisatawan yang masuk ke wilayah taman wisata alam itu lebih mengikuti adat tradisional itu. Dengan adanya desa gaib, hal-hal yang lain-lain, para wisatawan tidak berani untuk melakukan di luar batas secara adat, tidak senonoh, tidak sombong, terus kemudian juga bisa menjaga alamnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Kepercayaan akan adanya desa gaib atau wilayah terlarang sebenarnya adalah bentuk kearifan lokal yang berfungsi benar-benar bagus sebetulnya ya. Baik, setelah itu secara rasionalitas, secara ilmiah, hilangnya pendaki biasanya disebabkannya yaitu disorientasi, tersesat. Kabut tebal di Gunung Slamet bisa menghilangkan jarak pandang dalam sekejap, bisa membuat pendaki keluar dari jalur yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian dalam keadaan capek juga bisa saja otak bermain menjadikan sebuah imajinasi. Selanjutnya bisa juga paradoxical undersing dalam kondisi hipotermia parah. Bisa saja
ketika keadaan hipotermia, saraf otak bisa malfungsi sehingga survivor atau korban merasa kepanasan, dan justru itulah yang bisa melepas baju lalu bersembunyi di celah sempit. Dan inilah yang disebut kadang disembunyikan oleh makhluk halus. Itu jawaban secara rasionalitas. Tapi balik lagi, mari kawan-kawan kita saling perhatikan kawan-kawan kita semua, baik yang baru mencintai alam, baru terjun ke dunia pendakian, untuk saling memberitahu, untuk saling menjaga dan memastikan agar tidak terjadi hal korban-korban lainnya untuk kedepannya. Jadikan pengalaman alam menjadi sebuah pembelajaran, bukan sebuah penyesalan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya hanya bisa membagikan apa yang saya alami dan saya share. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan dengan buatnya video ini banyak pecinta-pecinta alam yang baru lebih paham, karena memang olahraga pendakian ke gunung adalah olahraga yang ekstrim, tidak bisa disepelekan. Terima kasih, salam lestari dari Angga Kusuma Fajriadi.